hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatullah, kita lanjutkan pelajaran tentang kurban, bahasan yang ke-5 ya. Kita bereskan saja tentang kurban hari ini. Masih dalam beberapa tuntunan di ibadah kurban ya. Masuk poin 7, dilarang menjual daging dan kulit binatang kurban ya. Kadang-kadang anu neangan kulitnya kan dijual. Ya nggak boleh sih kalau dijual langsung mah. Boleh dijual langsung, dikasih aja ke yayasan gitu. Ya atau ke orang tuh kasihan aja. Misalnya ke petugas kan dikasih gitu apa. Kulitnya. Sudah menjadi ketentuan syariat bahwa daging kurban tidak boleh dijual oleh pemiliknya. Karena tapi diperintahkan untuk membagikannya kepada manusia atau manfaatnya sendiri ya. Ini sudah dijelaskan tentang hadis Ali bin Abi Thalib. Karena demikian ketentuan Rasulullah dalam masalah pembagian daging kurban. Bahkan dalam hadis yang lebih khusus, Rasulullah melarang pemilik binatang kurban untuk menjual kulit. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah. Dan kalau Abu Hurairah itu sepantaran Kanjeng Nabi gitu. Enggak. Bahkan beliau itu masuk Islam itu 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Ini juga ada hadisnya, sebenarnya udah dijelasin ya. Nah sekarang syarat sah menyembelih binatang kurban. Poin yang ke-8 ya. Hendaknya seorang yang menyembelih harus berakal dan usianya sudah mencapai tamyiz. Sedangkan sembelihan anak yang belum tamyiz ya, atau orang gila tidak sah. Ini didasari oleh kehalusan adanya niat. Rasulullah bersabda, "Amal amalu bin niat." Amalan itu tergantung dari niatnya. Sesuai Bukhari dan Muslim. Jadi harus berakal ya. Anak kecil walaupun dia sudah ahli, tapi tidak terima ya. Oke, takbir itu ya, baca takbir ya. Iya. Hendaknya penyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab. Ya. Baik laki-laki atau perempuan, apabila penyembelihnya selain disebutkan, maka tidak sah. Sebagaimana firman-Nya, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan sembelihan orang-orang ahli kitab halal untukmu,
dan makananmu itu halal untuk mereka. Dalam surah Al-Maidah ayat 5. Kata Imam Bukhari rahimahullah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud makanan dalam ayat ini adalah sembelihannya. Jadi halal ya. Ahli kitab agamanya apa sih? Tapi ya Yahudi Nasrani gitu. Dan ya, zaman sekarang ada jarang yang benar-benar beriman pada kitabnya. Israelnya, orang Israel banyak. Iya, jarang sekarang. Jadi ahli kitab ya kalau sekarang mah ya nggak ada. Kalau dulu mah ya bener kan. Memang walaupun tinggal Kristen. Walaupun mereka ya ada perbedaan, tapi mereka beriman dia. Sekarang mah nggak ada. Hendaknya ya penyembelih benar-benar bermaksud menyembelih ya, bukan hanya sekedar ya kebetulan doang atau sedang ya, tidak menyengaja. Sehingga seandainya ada seorang yang sedang diserang oleh seekor sapi, nah, lalu dia membebaskan pedangnya, ya, menebaskan pedangnya ke arah sapi tersebut sampai mati ya. Tapi maksudnya membela diri. Dan sapi itu terluka lehernya sampai mati. Maka perbuatan ini tidak termasuk sembelihan yang sah, karena kan maksudnya itu membela diri. Kalau ketabrak ayam sama kereta gitu lah yang di masjid bisanya. Gimana? Ayam kalau ketabrak kereta Enggak, bangkai mah masih kelepek. Oh iya bisa aja kalau masih ada nyawa. Ada nyawa mah. Kalau bangkai enggak. Kalau sudah mati ya udah bangkai. Iya. Selanjutnya hendaknya sembelihan ini hanya untuk Allah. Ya. Kalau sembelihan ini diperuntukkan kepada selain Allah, maka tidak halal ya. Ya misalnya untuk berhala atau ya, kalau tempat-tempat yang dianggap aman ya. Ayam gitu ya. Ya karena belum normal agamanya masih awamnya. Sawah gitu dengan bawa sasajen. Ya nggak tahu ya karena lapar ya ada lepot ada itu dimakan nih. Lepot kupat terus ke pasar gundukan batu saja dan ada nikahkan. Lanjut ya. Hendaknya menyebut nama Allah Azza wa Jal dan tidak menyebut nama selainnya. Dan ini menjadi syarat yang utama ya. Karena kesahannya itu kan dinilai dari sini ya. Sehingga seandainya ada orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah, maka sembelihan tersebut haram untuk dimakan. Wala taqulu mimma lam yudhkari ismullahi alaihi. Janganlah kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Surah Al-An'am ayat 121. Nah, di ayat ini Allah melarang hambanya makan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Oleh karenanya para ulama menjadikan basmalah sebagai syarat sahnya setiap penyembelihan, bahkan menurut pendapat yang lebih kuat kalau lupa ya maka tidak sah ya dan hukumnya haram. Bangkai. Iya. Karena itu ada alasannya. yakni Allah Ta'ala tidak merinci dalam Al-Quran tentang larangan makan binatang sembelihan
yang tidak disebut nama Allah, sehingga apabila lupa ya termasuk idlalan. Dan juga ucapan basmalah adalah syarat sahnya menyembelih yang harus didatangkan, sehingga tidak dimaafkan kalau lupa. Karena itu seorang yang sholat lupa berwudu, maka ya nggak sah kan, karena kan syarat sahnya sholat kan sudah taharah ya, suci. Selanjutnya, hendaknya menyembelih sampai mengalirkan darah dengan alat yang tajam ya. Sebagaimana hadis Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, di mana bersabda Rasulullah ini ya, hadisnya binatang yang dialirkan darahnya ya, dengan alat yang tajam, maka makanlah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang poin selanjutnya, adab-adab dalam menyembelih binatang. Pertama, hendaknya binatang korban dihadapkan ke kiblat ya, karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang menerangkan bahwa Nabi ketika menyembelih dan menghadapkan kurbannya ke kiblat, kemudian membaca wajhatu wajhiyah dan seterusnya, maka di sini lemah ya, karena ada perawi yang lemah ya, yaitu Ismail bin Iyas. Sudah lihat dalam Subulus Salam yang ini ya, yang menjelaskan tentang perawi. Karena ada dua ya, Subulus Salam ya, ada Subulus Salam untuk apa yang perawi, ada juga yang mana itu ya, yang Ibnu Hajar ya syarah Ibnu Hajar di ini kan oleh siapa itu Subulus Salam itu ya, disyarahkan itu ya, namanya Subulus Salam ya, syarah Bulughul Maram ya. Setelah Bulughul Maram ya, Bulughul Maram kan orangnya Ibnu Hajar, kalau Subulus Salam siapa lupa lagi. Selanjutnya, apabila yang disembelih adalah onta, maka disunahkan onta tersebut disembelih dalam keadaan berdiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis An Ibni Umar annahu ata ala rajulin qad anakha badanatahu yan haruha faqala ib'asha qiyaman qayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu. Mana poin keduanya? Dari Ibnu Umar bahwasanya dia datang kepada orang yang sedang membaringkan ontanya untuk disembelih. Ia berkata, biarkan onta itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan juga diikat ya, diikat, karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Dari riwayat Bukhari dan Muslim.
Sedangkan sapi atau kambing maka disunahkan untuk dibaringkan ya ketika menyembelihnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah setelah siap ya, dengan pisau yang tajam, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata menerangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Fa'ad ja'ahu wada bahahu. Kemudian Nabi membaringkan kambingnya dan menyembelihnya. Riwayat Muslim dalam kitab Ad-Dohi. Nah ini ilmunya harus benar-benar kita tahu ya itu bagaimana praktek ya gitu. Kalau unta berdiri gak apa-apa. Iya, emang harus berdiri gitu. Harus berdiri. Karena kan tinggi. Ada 2 meter ya. Nah ini ilmunya kan bagaimana caranya si sapi atau kambing itu kan dijatuhkan tuh ada ilmunya. Sana ya, mendekat kiblat ya. Iya. Sehingga tentunya nggak asal-asalan lah gitu ya. Kan ada ilmunya di Juleha ya, jurus beli halal tuh ya. Ya paling berapa. Saya juga menyaksikan sih nggak full gitulah gitu. Beberapa ini apa kesempatan ya gitu. Ya, itu memang sangat detail sekali ya gitu caranya itu, dan bagaimana ketika menyembelihnya juga detail sekali ya gitu. Tidak asal-asalan. Bagaimana caranya mengasih sayang binatang yang akan disembelih ya gitu. Masya Allah, ini nggak asal-asalan ya gitu. Ya ini memang kadang ada ilmu yang seperti ini jarang ya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah tersebar ya di masjid-masjid ya gitu. Pelatihannya pun nggak harus bayar mahal ya gitu. Bahkan ada beberapa yang gratis nanti ya. Ada ya. Tergantung memang si ustadznya itu ya gitu. Ya cuman dari kitanya aja menghargai ilmunya itu ya. Semampu kita ya gitu. Makanya ini emang ilmu yang luar biasa. Nah selanjutnya diharuskan ketika hendak menyembelih membaca basmalah dan disunahkan setelahnya untuk bertakbir. Adapun kewajiban membaca basmalah ke dalam Al-Quran ya. Tadi ya sudah Al-An'am 121. Sedangkan disunahkan mengucapkan Allahu Akbar. Maka berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah apabila menyembelih kurban, beliau mengucapkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Hadis riwayat Muslim. Dan juga disunahkan ketika menyembelih untuk berdoa supaya kurbannya diterima ya. Sebagaimana Rasulullah juga mengucapkan ketika menyembelih Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa doha bihi. Bismillah ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Kalau beliau menyembelih. Riwayat Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu anha. Pula adabnya diantaranya tidak mengasah pisau ya
di hadapan binatang yang akan disembelih gitu ya. Jadi nggak sahnya itu di depannya, jangan ya, jangan ya. Tahu. Hmm. Apa, usahakan jangan kelihatan tuh ya gitu. Ketika kita menyembelih juga jangan kelihatan binatang yang lain juga. Itu ada juga demikian adabnya juga ya. Ayam. Hmm. Hmm. Ayam negeri. Itu supaya ya binatang itu ya tidak menimbulkan rasa itu ya. Kalau beli di pasar gitu, pemijitannya kita kan nggak tahu ya. Iya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, an Ibni Umar qala Amar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulisannya ada ini. Bihadi ya. Bihadi Asyifari wa an tuwaro anil bahaim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata Rasulullah merintahkan untuk diasah alat menyembelihnya ya agar tajam, tapi tidak diperlihatkan kepada binatang-binatangnya. Jadi riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Nah itu tata cara berkurban ya, penyembelihan menurut Al-Quran dan Sunnah tidak selayaknya sebagai umat Islam untuk mencari tuntunan yang lain. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa jujur, ikhlas dan selalu berkomitmen dalam segala bentuk ibadah yang telah disyariatkan. Doa penulis ya. Amin. Nah insya Allah nanti kita ahad itu, karena saya masuk ya kemungkinan nggak tahu nih, kalau jadi ya paling 4:30 lah gitu ya. Nanti disamper dulu lah gitu ya. Disamper atau di kontak ya. Nanti materi selanjutnya juga ini seputar adab-adab ya ketika Idul Adha ya gitu. Nah itu nanti disampaikan ya, adab-adab dan sunnahnya ya, sunnah ketika Idul Adha ya. Dan tentang hari tasyrik ya, jadi hari Senin gitu. Hari ya 11, 12, 13 tasyrik. Ya 11, 12, 13 hari Ahad ya, hari Ahad nanti temanya bisa ya, bisa didiskusikan. Jadi tinggal nanti materi selanjutnya ya bisa jadi hari Ahad ya jam 4:30. Terus materinya kan tentang itu ya adab-adab. Terus selanjutnya juga nanti sunnah-sunnah Idul Adha ya. Itu kalau takbiran dari sore bisa kan? Kapan? Kalau mau lebaran, besok lebaran. Oh, masih takbir itu mutlak ya. Kan kalau yang terikatnya dari subuh tanggal 9 ya, tanggal 9 Zulhijjah itu ya. Dari subuh ya, kalau mau takbirannya gitu. Nggak dari sore nggak? Nggak dari sore, di subuh. Ya, kalau gimana di sinilah gitu. Oh iya, kan kurang ilmunya. Pada isya gitu semua. Ya harusnya di subuh ya. Di subuh setiap pada sholat ya. Dari tanggal 9 selama 3 hari ya? Iya, nanti dilanjutkan setelah itu kan pada sholat terus ya kemandangan takbir.
Nah, insya Allah nanti kita kalau saya kontak berarti hari Ahad ya, jam 4:30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka sudah benar. Semoga Allah nanti melancarkan ya. Dan juga kalau yang sekarang belum mampu ya, semoga Allah mampukan juga ya. Baik, itu saja dahulu ya. Insyaallah nanti hari Ahad saya kontak untuk lanjutannya ya. Aku qouli hada wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.